Kamu pernah mikir nggak, kenapa ya ada orang yang nggak pinter-pinter amat tapi kok duitnya lebih banyak? Padahal, kalau kita bandingin dari sisi kecerdasan, kayaknya malah kita deh yang lebih pinter. Apa mereka punya rahasia khusus, atau jangan-jangan mereka tuh sebenarnya pinter? Nah, sebenarnya jawabannya lebih sederhana daripada itu. Kecerdasan memang membantu, tapi bukan jaminan kalau itu bisa bikin kamu jadi kaya. Bahkan terkadang terlalu pinter malah bisa bikin kamu jadi miskin. Selamat datang di channel Edutektif, di mana kita akan bahas semua hal yang berkaitan dengan edukasi, teknologi, dan produktivitas yang berhubungan langsung dengan fenomena sosial di kehidupan sehari-hari. Di video kali ini, kita akan membahas kenapa orang yang kamu anggap lebih bodoh darimu ternyata bisa lebih sukses. Selain itu, kita juga akan membahas kenapa kecerdasan itu nggak selalu bisa membuat orang jadi kaya. Sejak kecil, kita semua diajarkan kalau menjadi pintar itu adalah kunci kesuksesan. Anak-anak yang paling pintar di kelas diharapkan mendapatkan nilai bagus, lalu masuk sekolah favorit, kemudian masuk ke universitas top, setelahnya lanjut berkarir di perusahaan ternama. Percaya atau tidak, keyakinan ini mengakar kuat hingga kita dewasa. Itulah sebabnya mengapa banyak orang yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengejar gelar demi gelar. Mereka berpikir bahwa semakin banyak mereka belajar, maka mereka akan semakin pintar, dan ketika mereka semakin pintar, mereka juga akan berpikir semakin banyak pula uang yang bisa didapatkan. Masalahnya, jika kecerdasan aja yang bisa membuat orang jadi kaya, maka orang-orang terkaya di dunia saat ini pastilah para ilmuwan, dokter, atau profesor. Tapi kan, nyatanya nggak begitu. Kita ambil contoh Nikola Tesla, yang dianggap sebagai salah satu orang yang paling jenius di dunia, sampai-sampai namanya digunakan Elon Musk untuk menamai perusahaannya. Tesla dikenal sebagai penemu arus bolak-balik yang menjadi dasar teknologi listrik modern. Dengan penemuannya ini, seharusnya ia bisa menjadi orang terkaya sepanjang sejarah dengan mematenkan penemuannya tersebut. Namun, karena kurangnya keterampilan dalam berbisnis, Tesla meninggal dalam keadaan yang sangat miskin. Berbeda dengan rivalnya Thomas Alva Edison, meskipun dikenal atas penemuan-penemuannya seperti bola lampu, sebenarnya dia pernah dianggap sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Bahkan dalam beberapa riwayat pernah disebutkan kalau Thomas Edison nggak pernah menyelesaikan pendidikan formalnya, dia lebih mengandalkan pengalaman dan rasa keingintahuan yang tinggi. Meskipun begitu, nyatanya ia tetap menjadi salah satu penemu yang berpengaruh dan menjadi seorang pebisnis yang sangat sukses. Yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah, bahkan jika kamu seorang yang pintar atau jenius sekalipun, nyatanya hal itu gak menjamin kamu akan menjadi orang sukses yang punya banyak duit. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah, justru terkadang kecerdasan itulah yang menjadi penghalang. Orang yang dianggap pintar memang seringkali punya tantangan sendiri ketika ingin mencapai kesuksesan. Beberapa alasan mengapa orang pintar terkadang sulit untuk menjadi kaya bisa dijelaskan dengan beberapa faktor, misalnya karena mereka terlalu analitis dan punya perencanaan yang terlalu berlebihan. Orang yang pintar seringkali berpikir terlalu dalam atau melakukan analisis yang sangat berlebihan. Kalau kata anak-anak zaman sekarang tuh overthinking. Dalam banyak kasus, orang pintar ini bisa terjebak dalam proses perencanaan atau evaluasi yang terlalu detail, sehingga membuatnya menunda-nunda dalam pengambilan keputusan. Mereka juga kadang terlalu fokus pada potensi kegagalan atau dampak negatif daripada output apa yang bisa dihasilkan. Padahal untuk menjadi kaya dibutuhkan keberanian untuk mengambil risiko dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Orang jenis ini juga cenderung perfeksionis yang punya standar tinggi, baik untuk dirinya sendiri maupun pekerjaan. Kebanyakan orang yang perfeksionis akan menunggu sampai segala sesuatunya dianggap sempurna. Padahal dalam banyak situasi, kesuksesan seringkali datang melalui tindakan yang cepat dan pembelajaran dari kesalahan, bukan hanya dari menunggu kesempurnaan. Selain itu, saking pinternya orang jenis ini, mereka juga terlalu fokus di IQ sampai-sampai melupakan EQ. Padahal salah satu faktor yang bisa mendongkrak kesuksesan dengan lebih cepat adalah hubungan sosial. Kita lihat aja lingkungan kita sekarang, banyak orang terutama di dunia profesional tidak hanya bergantung pada seberapa pintarnya mereka, tetapi juga pada kenalannya dan bagaimana mereka membangun jaringan antar sesama. Kecerdasan emosional atau EQ adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi, baik untuk diri sendiri maupun mempengaruhi orang lain. Kecerdasan emosional ini sangat penting dalam berbagai konteks kehidupan,
terutama dalam dunia kerja dan bisnis. Orang yang bisa mengelola emosi dengan baik, menjaga hubungan interpersonal yang sehat, dan memiliki empati terhadap orang lain, seringkali lebih dihargai di berbagai situasi. Inilah yang menyebabkan kenapa ada orang yang kamu anggap lebih bodoh darimu nyatanya bisa lebih sukses. Karena bisa jadi dia lebih disukai dan dihargai orang lain karena punya kecerdasan emosional yang baik. Mereka lebih fleksibel sekaligus mampu membangun hubungan yang kuat dengan orang lain, yang kemudian membawa mereka bisa mendapatkan mentor yang baik atau bekerja sama dengan orang yang punya keterampilan lain sehingga mereka saling melengkapi. Sebaliknya, orang yang katanya pintar seringkali melupakan atau bahkan nggak tahu hal ini sama sekali. Mereka sering terjebak dalam cara berpikirnya sendiri yang terlalu terstruktur dan konvensional. Mereka terlalu mengandalkan analisis mendalam atau pendekatan berbasis logika. Hal ini sebenarnya memang nggak salah. Namun sayangnya, kehidupan dunia nyata nggak berjalan selogis dan terstruktur seperti itu, terutama dalam dunia bisnis. Dalam buku Grit karya Angela Duckworth, dijelaskan kalau ketekunan dan tekad jangka panjang seringkali lebih menentukan kesuksesan seseorang daripada bakat atau kecerdasan itu sendiri. Orang yang punya grit yang tinggi nggak gampang nyerah walaupun sudah mengalami banyak kesulitan. Mereka akan terus berusaha dan belajar dari setiap pengalaman. Dalam kehidupan nyata, orang yang tidak cerdas secara intelektual seringkali punya semangat dan determinasi yang lebih tinggi. Karena mereka tahu bahwa kesuksesan itu butuh usaha yang konsisten dan bukan sekedar bakat aja. Kesuksesan nggak hanya ditentukan oleh faktor kecerdasan intelektual, tetapi ditentukan oleh kombinasi dari banyak faktor lain, seperti keberanian untuk membuat keputusan, mampu beradaptasi dengan keadaan, dan bisa membangun hubungan emosional dengan orang lain. Alasan kenapa ada orang yang kamu anggap lebih bodoh darimu, yang nyatanya bisa lebih sukses, adalah karena mereka lebih fleksibel, punya kecerdasan emosi yang baik, dan bisa mengeksekusi ide dengan lebih cepat, karena mereka nggak perfeksionis yang kelamaan mikir. Coba kita lihat dan pelajari bersama dari studi kasus Nadiem Makarim dengan perusahaan Gojek-nya. Sebenarnya ide bisnis semacam ojek online ini bukanlah hal yang baru. Bahkan model bisnis ini terinspirasi dari perusahaan Uber dari Amerika Serikat, jadi ini bukanlah ide yang benar-benar fresh. Jauh sebelum Gojek berdiri, sebenarnya sudah banyak orang yang punya ide serupa, namun nggak ada yang bisa mengeksekusinya. Yang benar-benar berhasil mengeksekusinya pertama kali di Indonesia adalah Nadiem dengan Gojek-nya. Alasan kenapa Nadiem bisa mengeksekusi bisnis ini adalah karena di awal-awal dia nggak terlalu banyak mikir. Kalau kamu lihat sekitar 12 tahun lalu, cara kerja Gojek itu sangat sederhana dan nggak sekompleks kayak sekarang. Bahkan aplikasinya pun juga nggak ada. Layanan mereka saat itu hanya bisa diakses melalui call center. Jadi yang bisa kita pelajari dari sini adalah jangan suka menunggu momen sempurna, karena kehidupan biasanya nggak akan memberikan kesempatan kedua. Kalau kamu ketemu momennya, jangan terlalu banyak mikir, riset secukupnya dan eksekusilah pada saat itu juga. Selain itu, kamu juga jangan takut gagal. Anggap aja setiap hari adalah bagian dari proses perjalanan. Dan namanya perjalanan, terkadang kamu memang harus kesasar dulu biar tahu mana jalan yang benar. Dan sebagai penutup, kita semua bisa aja punya ribuan ide setiap hari. Namun yang paling penting bukanlah seberapa banyak jumlah ide yang berhasil kita kumpulkan, melainkan seberapa banyak ide tersebut yang telah kita eksekusi dengan maksimal. Menurut riset dari University of London, menggunakan mind map ketika mempelajari sesuatu dapat meningkatkan kapasitas memori sebesar 24%. Oleh karena itu, melalui channel membership, kamu dapat menikmati mind map eksklusif dari semua video edutektif, baik video terdahulu maupun video yang akan datang. Selain itu, kamu juga dapat menikmati fitur-fitur lain yang tersedia melalui 3 jenis penawaran. Namun, yang paling penting, mulai dari penawaran terendah, kamu sudah dapat menikmati semua mind map eksklusifnya. Dan sebagai tambahan, dengan berlangganan membership, kamu juga mendukung channel UMKM ini untuk terus berkembang dan membuat kami lebih semangat untuk melakukan riset mendalam terkait topik edukasi, teknologi, dan produktivitas. Sehingga pada akhirnya Edutektif dapat menghasilkan konten-konten lain berkualitas tinggi.